Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Fanda Oktaviasari dan kami adalah kelompok 4. Bersama saya ada teman-teman hebat saya, yaitu ada Ronan Hipnila, Hijrah Isnain, Nurfiti Aziza, dan yang terakhir ada Karim Abdullah. Di kesempatan ini, kami akan membahas salah satu tools penting dalam dunia bisnis, yaitu BMC atau Business Model Canvas. BMC ini akan kami gunakan untuk menjelaskan ide usaha kami, yaitu jasa curhat online bernama Mind Space, sebuah ruang aman untuk bercerita, didengarkan, dan dipulihkan. Untuk key partner atau partner kunci di Mind Space, kita akan bekerjasama dengan influencer mental health ataupun micro-influencer, dan juga nantinya kita akan berkolaborasi dengan komunitas-komunitas kesehatan mental. Sedangkan untuk urusan di belakang layar, nantinya kita juga akan bekerjasama dengan desainer grafis ataupun konten kreator untuk urusan pembuatan ataupun promosi konten di media sosial. Tentunya kita nantinya juga akan menggunakan platform pembayaran digital seperti OVO, GoPay, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, jika nantinya diperlukan, kita juga akan bekerja sama dengan konselor freelance ataupun mahasiswa psikologi tingkat akhir jika nantinya akan dilakukan perluasan atau ekspansi tim. Sedangkan untuk key activities atau aktivitas kunci di Mind Space ini, kita akan menyediakan jasa atau sesi curhat via chat dan juga call yang nantinya akan dipromosikan lewat media sosial seperti Instagram dan juga TikTok. Dalam sesi curhat ini sendiri, kita akan menjaga privasi dan juga kenyamanan klien ini. Kemudian selanjutnya, dalam sesi ini juga kita akan mengadakan penjadwalan terkait sesi dan juga follow up untuk sesi pertama. Dan terakhir, nantinya kita juga akan melakukan evaluasi sekaligus penerimaan feedback dari para klien untuk meningkatkan layanan yang bisa kami berikan. Key Researchers dalam usaha jasa curhat ini menggunakan akun media sosial aktif yakni Instagram dan TikTok. Lalu adanya admin yang menerima curhat melalui DM Instagram atau via WhatsApp. Dan via WhatsApp tersebut bisa didapati pada link yang ada di bio Instagram ataupun di link bio TikTok. Dan adanya Canva atau capcut itu kita gunakan sebagai membuat konten promosi pada jasa curhat ini Mind Space. Value proposition pada jasa curhat ini merupakan tempat curhat yang aman, rahasia, dan tanpa adanya rasa dihakimi. Dan harganya sangat terjangkau dibanding ketika kita konseling profesional, dan waktunya juga lebih fleksibel dan memiliki format waktu 45 menit per sesi, lalu sangat cocok untuk remaja hingga dewasa. Dan juga bisa memilih mau via DM Instagram atau via WhatsApp. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin yang kelima, yaitu customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Nah, hubungan dengan pelanggan ini jadi salah satu hal yang paling kami perhatikan. Mengapa? Karena layanan ini didesain agar terasa lebih personal dan juga empatik. Bukan sekedar ngobrol, tapi juga benar-benar jadi teman yang benar mendengarkan tanpa menghakimi. Nah, setelah sesi selesai, kami juga melakukan follow up ringan, seperti menanyakan kabar beberapa hari kemudian, agar klien ini tahu bagaimana mereka masih diperhatikan. Kami juga memastikan respon yang cepat di DM atau di WhatsApp. Karena kadang yang dibutuhkan itu juga bukan hanya solusi, tapi juga keberadaan kita. Kalau klien ini merasa cocok, mereka bisa melakukan repeat session atau bahkan langganan, karena healing juga membutuhkan proses. Kemudian poin yang keenam yaitu channel atau saluran. Untuk menjangkau audiens, kami menggunakan beberapa saluran yang memang sudah jadi bagian dari keseharian target pasar. Yang pertama, kami menggunakan Instagram. Nah, Instagram ini kami gunakan untuk promosi layanan, edukasi ringan soal kesehatan mental, dan tentu saja untuk menerima DM order. Yang kedua, di TikTok, kami buat konten pendek yang relate, entah itu awareness soal self-love, overthinking, atau tips mental health yang gampang untuk diterapkan. Nah, untuk sesi curhatnya sendiri, kami gunakan WhatsApp sebagai media utama, baik itu melalui call atau maupun melalui chat, sesuai dengan kenyamanan klien. Dan semuanya ini kami hubungkan lewat satu link tree
atau bio page yang nantinya akan kami taruh di Instagram agar audiens ini bisa akses semua platform dan from order dengan mudah dan juga cepat. Jadi sosial media kami ini diperuntukkan untuk mahasiswa dan remaja. Mengapa sih untuk mahasiswa dan remaja? Karena di zaman sekarang itu sangat amat banyak mahasiswa atau remaja yang labil untuk mengambil keputusan dia sendiri dan banyaknya masalah yang mereka pendam. Itu menyebabkan overthinking, terus atau mereka sedang mengalami heartbreak atau life crisis. Jadi menurut kami sosial media yang kami buat ini sangat ampuh untuk mengeluapkan isi hati mereka. Dan di zaman sekarang itu udah sangat banyak orang yang takut untuk ke psikolog, tapi orang yang baru mengerti tentang mental health. Jadi karena mereka takut mengambil langkah untuk ke psikolog, jadi mereka bisa melalui sosial media kami untuk curhat dan sharing tentang masalah yang mereka sedang alami. Struktur biaya dari sosial media kami, yang pertama ada kuota internet, biaya untuk koleksi internet yang digunakan dalam operasional harian, biaya promosi itu sebenarnya opsional aja. Terus yang kedua, mengeluarkan untuk iklan dan di platform seperti Instagram dan TikTok, desain konten. Lalu ada biaya untuk pembuatan desain visual untuk konten apabila menggunakan jasa pihak ketiga. Itu termasuk opsional. Terus selanjutnya ada yang ketiga, ada biaya platform seperti Google Calendar, Notion, atau aplikasi sejenis, digunakan versi berbayar. Terus yang keempat ada biaya operasional pribadi, itu seperti estimasi biaya penggunaan listrik, perangkat kerja, atau laptop, handphone, dan perlengkapan pendukung lainnya. Kami juga telah merancang aliran pendapatan, yaitu revenue stream, untuk memastikan layanan ini dapat terus berjalan secara berkelanjutan. Yang pertama ada biaya sesi curhat selama 45 menit, baik melalui call ataupun chat. Kami juga menyediakan paket langganan yang lebih hemat seperti 3 sesi atau 5 sesi. Untuk klien yang merasa terbantu dan ingin berkontribusi lebih, kami juga membuka opsi donasi sukarela. Dan kedepannya, kami berencana mengembangkan produk digital seperti e-book atau jurnal self-healing sebagai bagian dari edukasi dan dukungan kami berkelanjutan bagi klien kami. Karena bagi kami, Main Hackspace bukan sekedar layanan, tapi tempat di mana hati yang lelah bisa beristirahat. Sebuah ruang yang hadir saat kamu merasa tak punya siapa-siapa. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.